kita akan membuat coklat cake ya ibu-ibu. Bahan yang kita perlukan yang pertama itu gula pasir. Nah, gula pasirnya itu saya sudah haluskan ya, karena supaya tidak sulit untuk mengocok ya kan. Kalau misalnya gula pasir boleh, kita perlu pakai mixer. Yang kedua itu terigu protein rendah. Saya pakai terigu ini. Kemudian ada tepung maizena. Ini saya sudah timbang-timbang di rumah ya ibu. Ini ada coklat bubuk. Saya coklat bubuknya pakai Benstrop ya. Jadi coklat bubuk itu yang lebih pekat dan lebih pahit itu lebih bagus ya ibu ya, seperti itu. Dan ini sudah campurkan baking soda dan baking powder. Ada telur, 2 butir telur. Kemudian ada susu cair, ini susu cair. Kemudian ada minyak goreng. Kemudian ada coklat ya. Coklatnya ini boleh pakai yang milk, itu lebih agak terang warnanya. Kalau ini ada Parisa vanilla. Kemudian untuk bahan ganasnya kita ada whipped cream cair ya ibu-ibu. Ya, cream cair. Kemudian di situ kan ada bisa menggunakan susu cair. Nah, kalau susu cair, kalau di sini perbandingan coklatnya itu kan 1:1. Kalau menggunakan susu cair 1:1/2. Jadi susu cairnya kita gunakan setengahnya. Nah, pertama ini coklat ini kita lelehkan dulu bersama susu cair. Ini ya ibu. Caranya itu ada 2 cara. Yang pertama bisa kita cara dengan oven Mary seperti ini. Di steam gini ya ibu-ibu. Nah, panasnya itu kan ke atas nanti sampai mencair. Kemudian ada dengan cara langsung kita masak tapi dengan api kecil supaya tidak gosong. Nah, ini kita panaskan dulu. Nah, ini kita masukkan coklatnya. Ini coklatnya sudah saya cacah dulu ya di rumah ya. Kita letakkan di sini dengan susu cairnya ya ibu. Kalau kue yang di steam itu, maksudnya yang dikukus, itu sebaiknya menggunakan minyak supaya dia tumis, tidak menggunakan margarin. Nah, apa fungsinya garam? Karena kita menggunakan minyak, jadi kita menggunakan garam. Jadi apapun yang kita manis kuenya itu, tapi tetap harus menggunakan sedikit garam supaya rasanya itu tidak hambar. Ini perbedaan margarin dengan mentega itu sering terbalik ya. Kita ngomong margarin itu kadang mentega gitu, padahal sebenarnya yang mentega itu seperti ini. Ya, ini lemak hewani ya ibu. Kalau margarin itu dari lemak nabati. Ya, sini saya bawa yang unsalted butter, ada yang asin juga, ada yang enggak. Ini saya bawa yang enggak asin ya. Nah, ini sudah mencair ya ibu, seperti ini. Kemudian kita tunggu sebentar supaya hangat-hangat itu. Nah, sembari menunggu coklatnya hangat, kita aduk bahan cake-nya. Ya, kita masukkan 2 butir telur seperti ini. Ini simpel ya ibu-ibu, tidak perlu menggunakan mixer. Kalau malas ngangkat-ngangkat mixer, malas nyuci mixer, kita pakai yang simpel aja. Nah, kita masukkan telurnya ukuran besar ya ibu-ibu. Nah, kemudian kita masukkan gula yang sudah dihaluskan. Nah, kita pakai whisk aja ya ibu-ibu, seperti ini. Kita aduk seperti ini. Kayaknya buat kripak pakai ini. Kenapa? Seperti ini. Tergantung ini sih pribadinya masing-masing kadang. Tapi kalau saya pribadi seperti ini. Ya. Ini sampai menyatu seperti ini, agak sedikit berubah warnanya, agak keputihan ya ibu. Tadi pakai protein Protein sedang. Protein sedang. Kalau protein rendah itu biasanya untuk cookies ibu. Ya. Kalau yang tinggi untuk roti-rotian, donat. Ya, kalau yang sedang untuk cake. Jadi butter itu bisa dibilang butter ya, kalau mentega itu bisa disebut butter. Titik lelehnya itu di suhu ruang itu cepat sekali dia meleleh. Jadi berbeda dengan margarin gitu. Jadi kalau misalnya masih pemakaiannya lama, kita simpan dulu di lemari pendingin ya. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian ini langsung kita tuang ke sini, ke adonan telur dan gula tadi ya. Langsung kita tuang seperti ini. Nah, kita aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan terigunya. Sebaiknya penggunaan tepungnya itu sebelum dimasukkan ke adonan kita ayak terlebih dahulu. Fungsinya supaya adonannya tidak bergerindil ya ibu-ibu. Nah, ini kan ibu-ibu, ini tepung coklatnya ini biasanya bergerindil seperti ini. Nah, ini kan seperti ini bergerindil ya. Kalau yang kualitasnya kurang bagus itu pasti nggak ada seperti ini. Nah, ini kita cara untuk ini ya.
Kemudian kita masukkan ke maizena. Ini baking soda, baking powder. Kita air juga. Oke, kita aduk seperti ini sampai tercampur rata. Jangan lupa dimasukkan garamnya. Kita masukkan vanili secukupnya. Seperti ini ya ibu-ibu. Nah seperti ini ya adonannya. Nah terakhir kita masukkan minyaknya. Minyaknya sudah saya timbang. Kita masukkan minyaknya. Usahakan minyak dan adonannya ini tercampur rata supaya tidak bantat ini ya. Nah ini baik, ini kita simpan sebentar. Saya mau menjelaskan loyangnya. Nah ini loyangnya sudah saya kasih alas supaya tidak lengket. Nah seperti ini ya ibu-ibu. Ini ukuran 19x19. Kenapa saya lebihkan ini? Karena kita akan siram cake-nya itu dengan ganas supaya nanti ngangkat kuenya seperti ini, tidak kita balik seperti ini ya ibu. Nah caranya itu, ini ada 2 layer seperti ini. Nah supaya rapi, jadi kita ukur dulu nanti loyangnya. Nah ini langsung kita masukkan seperti ini. Nah, sebaiknya supaya ininya nggak seliwet-seliwet, kita dikasih dengan lakban ya. Nah seperti ini. Kita masukkan ini ya, ini adonan cake-nya. Ini kita kukus sampai 30 menit. Nah, ini kan kukusannya tidak menggunakan biasanya kan dikasih lap, ditutup kukusannya, ya kan ibu-ibu supaya tidak merembes airnya. Saya menggunakan ini. Ini asal tertutup saja ya ibu-ibu supaya airnya tidak merembes. Jadi ibu-ibu ini saya bawa yang sudah jadi, nanti takutnya nggak keburu. Ini sudah saya simpan di lemari pendingin selama semalaman ya. Nah ini kan seperti ini, jadi saya tadi ngangkatnya seperti ini ya, seperti ini dari loyangnya, kemudian diletakkan ke sini. Nah ini seperti ini, ini tandanya sudah set ya ibu-ibu karena sudah kita simpan 1 malam di kulkas. Nah caranya untuk mengangkat cake-nya dari kertasnya, ini kita pegang seperti ini. Kita pakai sarung tangan seperti ini. Nah, kita pegang. Karena ini cake-nya kan dari kulkas sudah agak keras ya ibu, jadi gampang ini pegangnya. Nah, kita letakkan seperti ini. Ini kan ganasnya agak keras ya ibu, jadi sebaiknya pisaunya ini kita panaskan terlebih dahulu. Ada 2 cara. Cara panasnya itu seperti alatnya saya namanya nggak tahu ya. Kalau yang buat instan mentai itu ada kan yang pakai api, dan dipanaskan dulu pisaunya ya, baru nanti kita potong seperti ini. Ada 1 cara lagi, kita didihkan air, nah kita panaskan pisaunya seperti ini. Ini kan airnya sedikit, nah kalau bisa airnya agak banyak kan supaya pisaunya ya agak tenggelam. Setelah panas seperti ini, fungsinya apa? Supaya cake-nya tetap cantik, potongan cake-nya tetap cantik. Yang enggak itu ya enggak Ya supaya nggak berlemah ininya. Istilahnya itu kalau di kue itu menyisir pinggirnya itu trimming, istilahnya trimming ya.
panas, bisa kita langsung masukkan coklatnya seperti ini. Nah, kemudian kita siram whipped creamnya. Ya. Boleh juga ini. Ini. Nah, ini kita tunggu sebentar supaya coklatnya mencair. Nah, ini kita aduk sampai mencair semuanya, sampai coklatnya itu mencair dan tercampur rata. Ini ya. Bisa menggunakan whisk, ini bisa menggunakan spatula. Kayaknya kurang mencair coklatnya. Jadi kita masak. Ada bergering juga. Nah, ini sudah halus ya ibu-ibu seperti ini. Teksturnya sudah ada, tidak bergumpal lagi, coklatnya sudah rata semua. Kemudian kita matikan kompornya, kita masukkan ini butternya. Fungsinya itu supaya ganasnya itu semriwing dan ada wanginya, ya ibu-ibu. Kalau misalnya tidak ada butter juga boleh menggunakan margarin ya. Cuman wanginya berbeda. Kita Butter lebih mahal gitu. ya. Kita masukkan 1 sendok makan saja ya. Nah, kita aduk lagi sampai butternya itu mencair. Nah, sudah. Udah dimatiin kok. Oh iya. Coba jangan foto nanti ceknya ada kamera. Berapa lama kalau Sebenarnya kalau bukan di freezernya 2 jam, tunggu 2 jam. 2 jam? Ya sampai benar-benar dingin. Baru kita tuang ini ke atasnya. Tapi harus freezer. Enggak harus, karena kita mau cepat. Ya, yang kulkas yang bawah 2 jam, 2 jam. Nanti setelah kita siram ganasnya itu minimal 4 jam supaya ganasnya itu keras. Ibu, ini cake-nya sudah dingin. Ini saya mau memotong bagian atasnya karena kurang rata ya. Ini kita potong sedikit supaya rata. Baru kita masukkan kembali ke loyangnya. Kan ini kita mau siram pakai ganas ya kan. Nah, jadi kita masukkan kembali. Tapi kalau atasnya sudah rata, jadi nggak perlu kita potong atasnya ibu-ibu. Ini tadi kita nggak lem ininya di sini, jadi masuk ke adonannya. Adik-adik siram ininya. Ini sudah kita tuang ganasnya. Sebelum kita masukkan ke lemari pendingin, sebaiknya kita letakkan dulu supaya tidak ada bubble-bubblenya, atau pakai tusuk tusuk gigi juga boleh, atau tusuk sate ya. Ini masih ada bubble-bubblenya.